Yang umumnya terganggu itu adalah yang secara bisnis mereka punya bisnis untuk impor bahan baku pakai dolar misalnya. Kan kalau impor bahan baku pakai dolar, di sana inflasinya lagi tinggi, mata uang dolarnya menguat, berarti rupiahnya melemah gitu. Betul. Sedangkan dari sisi profitabilitas, revenue-nya berasal dari rupiah. Nah, jadi kan ada tekanan dari selisih mata uang yang dolarnya lagi tinggi dibandingkan rupiah itu gitu. Ujung-ujungnya kalau dari sisi operasionalnya dia akan tertekan gitu ya, kinerja emitennya melambat, ujung-ujungnya kan nanti mempengaruhi harga sahamnya juga akan turun karena investor akan pesimis gitu terhadap prospek si emiten tersebut. Nah, apakah ada dampaknya atau enggak? Jawabannya ada ya, Kak. Jadi, tapi mungkin tidak secara direct atau tidak secara langsung, lebih kepada dampak jangka panjang gitu. Oke, ngomongin jangka panjang nih Mbak nih. Ada pertanyaan Hmm, yang saya siapkan juga. Bagaimana strategi terbaik untuk seorang investor jangka panjang dengan investor yang suka trading nih Mbak? oke. Strategi terbaik investor jangka panjang sama investor yang melakukan trading atau cepat gitu ya, investasi cepat jual belinya. Tuh. Ya, Saya kira ada bedanya sih ya Kak Eja. Kalau yang jangka panjang, tips strategi tradingnya itu, investasinya itu lebih kepada kinerja dan juga prospek ke depannya. Jadi boleh teman-teman lihat kinerjanya secara historical, apakah masih mencatatkan grow atau enggak gitu ya. Kemudian secara prospek, apakah ada kekuatan dari dalam bisnisnya sendiri yang mendukung perusahaan ini bisa unggul gitu di masa depan gitu atau tidak gitu ya. Itu secara jangka panjang. Dan yang paling penting teman-teman juga bisa lihat dari sisi dia terhadap peers-nya. Karena kalau kita bicara jangka panjang kan berarti kita menaruh harapan juga ya di perusahaan betul. ini. Kalau bisa perusahaan ini bisa mengalahkan peers-nya, kompetitornya gitu. Jadi boleh tuh lihat sebelum investasi secara jangka panjang, lihat dulu kekuatan dia terhadap peers-nya. Atau istilah ekonominya competitive advantage gitu. Secara competitive advantage itu lebih unggul atau enggak gitu. Nah, untuk yang trading, karena kalau trading itu biasanya memanfaatkan suatu momentum ya. Entah itu momentum dalam sinyal teknikal, kalau teman-teman yang bisa teknikal, atau momentum dari sebuah news atau rumors kalau fundamental gitu. Jadi saham itu bisa aja merespon news positif atau negatif dengan cepat. Nah, kalau teman-teman yang trading atau melakukan aktivitas jual belinya cepat gitu ya, swing trader ke atau trading daily atau secara bulanan, monthly gitu ya. Itu teman-teman bisa juga manfaatin secara fundamental. Kalau belum paham teknikal, bisa manfaatkan momentum dari fundamental. Ada news atau rumors yang positif atau enggak. Kemudian terkait aksi korporasi. Ini kan banyak banget ya aksi korporasi ya, kayak ada buyback, kemudian ada right issue, ada pembagian dividen. Nah, yang umumnya dinilai positif itu kan terkait pembagian dividen. Itu dari dividen ya, teman-teman ada optimisme yang terbentuk tuh di satu harga saham itu. Jadi biasanya kalau ada pembagian dividen, sahamnya bisa diburu gitu sama pelaku pasar lainnya. Jadi teman-teman bisa manfaatin capital gain atau potensi capital gain yang tercipta dari optimisme itu. Jadi paling itu sih tipsnya Kak. Kalau trading lebih momentum, kalau secara long term tentu prospek dan juga kinerja di masa lampau gimana Dari historicalnya. ah, oke. Nah, kalau selanjutnya tips untuk teman-teman pemula ketika menganalisa suatu saham nih, Mbak. Itu tipsnya apa aja? Hmm. Oke, kalau untuk tipsnya pertama punya money management yang baik ya teman-teman. Investasi kan ujung-ujungnya juga bicara psikologi. Jadi kalau teman-teman itu nggak punya money management yang baik, pasti secara psikologi tekanannya akan lebih hebat gitu. Kalau teman-teman investasi di saham, tiba-tiba ngelihat, waduh kok nilai saham saya turun terus gitu. Itu kan ngeganggu psikologi. Yang Betul. ada teman-teman jadi kapok, nggak mau investasi lagi. Nah itu kan yang dihindari. Nah kemudian tips kedua adalah teman-teman bisa lihat tentu tujuan dan juga profil risiko teman-teman ya. Itu lagi-lagi saya ingetin lagi nih Kak Eja. Ulang-ulang. Tujuan dan juga profil risiko. Nah yang ketiga, yang paling penting, kalau teman-teman masih pemula, masih nggak tahu pemilihan saham pertama kali yang harus teman-teman beli itu apa, teman-teman bisa gunakan indeks. Indeks ini udah dikeluarkan oleh regulator.
kalau teman-teman sukanya saham-saham syariah gitu ya, ya cari saham-saham dengan gunakan indeks syariah, JII, ISI gitu. Kalau teman-teman cari saham dengan fundamental yang bagus, yang solid, kemudian dari sisi likuiditas juga baik, bisa lihat di LQ45 gitu. Atau teman-teman yang misalnya kerjanya di BUMN, maunya punya saham pertamanya saham BUMN. Boleh juga lihat saham yang ada di dalam indeks BUMN. Atau teman-teman yang biasanya kalau investasi long term itu kan nggak memanfaatkan dari capital gain ya Kak Ija ya. Tapi kan memanfaatkan dari sisi dividen. Nah, ini boleh juga untuk teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang loyal membagikan dividen di dalam IDX High Dividend 20. Itu isinya 20 saham ya atau emiten ya yang rutin atau loyal membagikan dividen. Nah, paling itu sih Kak Eja tipsnya. Bisa gunakan indeks itu. Oke, jadi aku ulangi lagi, aku recap lagi. Tipsnya pertama kita harus punya money management yang baik. Terus juga untuk para pemula, kalau misalnya bingung pengen beli saham apa atau milihnya gimana, itu kita udah, apalagi di aplikasi aja juga ada di kolom yang kalau nggak salah tinggal klik yang cari, terus nanti ke bawah Ya. yang ada yang indeks itu tinggal pilih. Nah kalau misalnya pengen yang syariah, udah ada di situ tinggal pilih juga. Terus ada pengen yang mungkin yang kayak growth stock atau yang mungkin saham-saham yang fundamentalnya bagus-bagus bisa cari di LQ45 dan lain-lain gitu berarti Mbak ya. Ya, betul. Oke, sekarang aku coba cari pertanyaan lagi dari kolom pertanyaan. Banyak ya Kak Eja yang nanya? Banyak nih Mbak, ada belasan kayaknya. Nah, ini pertanyaan dari Agung Cindy sekarang. Apa sih Kak yang harus diperhatikan dari investasi jangka panjang selain dari fundamentalnya? Oke, yang diperhatikan selain dari fundamental. Kalau kita bicara analisa, memang di saham itu cuma dua ya, fundamental dan juga teknikal. Jadi selain fundamental, tentu teknikalnya juga bisa diperhatikan gitu. Apakah dia itu pada posisi overbought-nya, jenuh belinya, atau pada sisi oversold-nya. Overbought-nya, jenuh belinya gitu ya. Itu bisa diperhatikan kalau Kak Agung mungkin punya pemahaman lebih dalam terhadap analisa teknikal. Tapi kalau memang masih terkait fundamental dulu, fundamental itu artinya adalah menganalisa dari setiap aspek, segala aspek, every single things, apapun gitu. Jadi kalau dibilang analisa fundamental, nggak cuma analisa terkait kinerjanya aja, nggak cuma terkait performance dari laba bersihnya tumbuh, revenue-nya tumbuh, atau apapun seputar laporan keuangan. Jadi fundamental itu nggak hanya terkait laporan keuangan, Kak Agung. Jadi fundamental itu luas lagi, terkait dari kualitatifnya gitu ya. Kualitatif kan bisa terhadap kekuatan dia atau economic mood gitu istilahnya. Kekuatannya dia terhadap peers-nya, kemudian juga bisa lihat, Kak Agung lihat juga produk atau jasanya ini di masa depan masih kepake atau enggak ya. Nah, kemudian meluas lagi fundamental sektor atau industrinya. Nah, bisa dilihat kira-kira industrinya itu ke depannya masih tetap jadi juara atau justru tertekan nih. Nah, kemudian meluas lagi dari ekonomi makro. Ekonomi makronya masih mendukung si industri tersebut atau enggak gitu, atau justru menekan si industri tersebut gitu. Jadi bicara selain fundamental, rasanya jawabannya cuma analisa teknikal gitu ya. Karena dibilang selain fundamental itu nggak ada kata selain sih Kak Agung. Fundamental itu sangat luas artinya. Jadi menyeluruh gitu. Nggak cuma kuantitatif yang berhubungan dengan angka, tapi juga kualitatifnya gitu. Oke, seperti itu Mas Agung. Nah, pertanyaan lagi nih Mbak, dari kolom komentar tadi udah ke-scroll kayaknya. Dari Syaimi Azahra. Untuk transaksi saham bagi pemula, hal apa yang perlu kita ketahui dan informasi apa saja yang dari mana saja yang perlu kita dapatkan dari sebuah company atau emiten yang akan kita beli saham ini, Mbak? Oke, aku nggak baca loh. Kayaknya itu pertanyaannya di mana? Dia ada di kolom komentar tapi udah ke-scroll ke atas, tadi sempat aku foto. Jadi oke. Aku ulangi lagi. Untuk transaksi saham bagi pemula, hal apa saja yang perlu kita ketahui? Terus juga untuk mendapatkan informasi dan kita bisa dapetin informasinya tuh dari mana aja tuh Mbak, untuk kita mengetahui karakteristik suatu company yang kita akan beli sahamnya ini.
Oh, oke. Nah, kalau bicara karakter emiten itu di pasar saham ada macam-macam karakter. Ada yang income stock, ada growth stock, ada value stock. Nah, kalau kakaknya tadi itu mencari karakter yang value stock, lihat dari sisi rasio valuasinya. Rasio Oke. valuasi itu terkait valuasinya itu masih mahal atau udah murah gitu ya, under value atau over value. Ini metode perhitungan valuasi, tapi simpelnya kakak bisa lihat dari PBV, price atau harga saham saat ini di market terhadap book value-nya, terhadap nilai bukunya. Itu bisa dibilang PBV yang under value itu adalah PBV kurang dari satu gitu ya. Jadi kalau PBV-nya di bawah satu itu termasuk under value stock gitu. Nah, atau mungkin yang lebih simpel lainnya rasio valuasi PE ratio, price to earning ratio. Jadi harga saham terhadap EPS-nya. Nah, kakak juga bisa hitung dari situ ya, PE-nya akan lebih ideal kalau dibandingkan dengan saham lainnya gitu. Atau bisa dibandingkan dengan kinerja historikalnya. Satu saham dengan saham lain yang sama industri atau satu saham dengan saham tersebut tapi kinerja masa lampaunya gitu. Nah, kalau kakak mencari saham dengan karakter income stock ini biasanya dia itu rutin bagi dividen. Jadi bisa lihat dari dividen yield-nya, rasio dividen yield-nya. Nah, apakah dividen yield-nya itu besar atau enggak gitu. Akan menarik kalau dividen yield-nya besar. Nah, kalau yang growth stock ini biasanya dia punya karakter EPS-nya itu tumbuhnya signifikan. Bahkan naiknya itu lebih dari 20%. Dan memang secara size company-nya mungkin masih kecil gitu ya, nggak bisa dibilang udah company yang mature gitu. Growth stock itu umumnya untuk company-company yang ruang kenaikannya besar karena company-nya dia masih kecil. Nah, kalau itu kakak bisa lihat dari sisi EPS-nya, earning per share-nya. Ini pertumbuhannya itu di atas 20% atau enggak. Kalau di atas 20% dan memang cocok kakak ini milihnya growth stock, kriteria growth stock itu ya nggak apa-apa dipertimbangkan untuk diinvestasi gitu sih. Jadi kalau ngelihat karakter, balik lagi kakak itu sukanya karakter-karakter stok yang mana? Karena ada 3 umumnya. Oke. Next. Kita coba, pertanyaan dari aku aja deh. Oke. Menurut Mbak Cisti, metode yang sebaiknya kita gunakan dalam berinvestasi itu atau dalam kita berinvestasi itu lebih baik dollar cost averaging atau DCA atau langsung yang lump sum yang langsung kita kayak hajar. Itu lebih baik yang mana, Mbak? Oke, kalau untuk DCA ya atau dengan cicil berkala gitu ya, ibaratnya kayak nabung saham. Ini menurut aku sih akan lebih cocok banget untuk teman-teman yang pemula ya. Jadi teman-teman bisa meminimalisir potensi atau kerugian dari keputusan investasi yang salah dalam jumlah yang besar gitu di waktu yang tidak tepat lagi. Ya kalau DCA itu kan teman-teman bisa meminimalisir risiko itu. Jadi teman-teman nah, seperti nabung aja gitu, beli saham A, bulan depan beli lagi saham A, saham A, terus beli gitu kan. Nanti ketika teman-teman membeli, siapa tahu di momentum teman-teman membeli itu ketika harga sahamnya lagi di posisi bawah. Jadi artinya kan dari sisi harga rata-rata ya bisa mendapatkan rata-rata terbaik gitu. Jadi kalau ditanya ya kayak DCA atau lamsam, saya sih akan menyarankan teman-teman ke metode DCA, dollar cost averaging itu yang lebih lebih optimal lah untuk teman-teman apalagi yang pemula. Oke. Nah, kalau misalnya pertanyaan selanjutnya itu tadi mana ya?